Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang Kerajaan Bali. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Margaret Saya Marito sebagai pemateri kedua dan Keisha Salsabila sebagai pemateri ketiga. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memaparkan latar belakang dari Kerajaan Bali. Next, Keisha. Latar belakang Kerajaan Bali. Kerajaan-kerajaan di Bali sudah ada sejak abad ke-9 Masehi dengan pengaruh kuat agama Hindu dan budaya India yang masuk lewat perdagangan dan penyebaran keagamaan. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Warma Dewa dan Gel-Gel, ditandai oleh kemajuan pemerintah, kebudayaan, dan keagamaan. Terlihat dari peninggalan arsitektur dan manuskrip kuno, Bali menjadi pusat peradaban Hindu di Indonesia dengan sistem kerajaan yang menggabungkan kekuasaan dan spiritualitas serta hubungan politik dengan kerajaan. Nusantara seperti Majapahit, meski era kerajaan besar berakhir karena penaklukan Majapahit dan kolonialisme Belanda, nilai budaya dan agama Bali tetap lestari hingga kini. Baik, selanjutnya masuklah kita ke pembahasan mengenai sejarah Kerajaan Bali. Boleh di next. Sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali sangat berkaitan dengan masa runtuhnya Majapahit. Ketika Majapahit melemah pada abad ke-16, banyak bangsawan dan pemuka agama berpindah ke Bali. Mereka membawa tradisi, ajaran agama, serta aturan pemerintah dari Jawa. Proses itu terbentuk Puri Gelgel sebagai pusat kekuasaan awal di Bali. Puri ini menjadi tempat raja mengambil keputusan dan menjalankan pemerintah. Ketika Gelgel mulai melemah, pusat kekuasaan berpindah ke Puri Kelungkung. Tetapi tradisi dan sistem pemerintahan sebelumnya tetap dipertahankan. Di sisi lain, kehidupan masyarakat Bali tetap teratur karena desa adat mengatur upacara, hubungan sosial, dan kegiatan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Bali kuat secara politik dan juga mampu menjaga warisan budaya yang masih hidup sampai sekarang. Selanjutnya, masuk kita ke budayaan dan agama Kerajaan Bali. Boleh di next slide-nya. Kebudayaan dan agama Kerajaan Bali. Kebudayaan Bali berkembang dari perpaduan tradisi lokal dengan pengaruh Majapahit. Unsur budaya dari Jawa tidak ditiru begitu saja, tetapi disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Bali. Puri menjadi pusat seni, bahasa halus, dan tradisi bangsawan, sedangkan desa adat dan Banjar menjaga kegiatan sosial, upacara, dan kesenian masyarakat. Agama Hindu Bali mempunyai ciri khas tersendiri karena berpengaruh pada konsep Trihita, yaitu keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. Seni di Bali seperti tari, gamelan, ukir, dan pahat tidak hanya untuk hiburan, tetapi menjadi bagian penting dari upacara keagamaan. Karena itu, budaya dan agama di Bali selalu berjalan berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh Margaret. Kepada Margaret, saya persilakan. baik, terima kasih moderator. Nah, yang saya akan paparkan materinya adalah sistem pemerintahan Kerajaan Bali. Tahukah teman-teman bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Bali terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu kekuasaan Puri dan desa adat. Nah, Puri ini adalah istana tempat tinggal raja, sekaligus pusat pengambilan keputusan, baik itu politik, diplomasi, dan pengolahan kebudayaan beserta upacara kerajaan. Nah, raja ini memiliki kuasa
untuk memimpin Puri dan memegang kedudukan tertinggi, baik itu secara simbolik maupun politik, di mana desa adat dan Banjar berperan untuk mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, mengelola upacara agama, pembagian tugas, beserta penyelesaian masalah lokal. Sistem ini dapat berperan menjaga stabilitas meski pusat kekuasaannya berpindah, karena adanya aturan adat adalah suatu dasar kehidupan bersama. Peran raja adalah mengatur negara, sedangkan adat mengatur masyarakat. Next, berikutnya. Kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Bali. Kerajaan Bali pada abad ke-10 hingga ke-14 Masehi terkenal sebagai suatu pusat peradaban Hindu dengan struktur sosial yang memiliki sistem kasta yang terdiri dari Brahmana atau pendeta, kesatria atau bangsawan, dan Waisa sebagai pedagang, beserta Sudra adalah rakyat biasa. Masyarakat hidup harmonis dengan nilai agama, Hindu dan filosofi Trihita Karana yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Sistem sosial ini diperkuat oleh Banjar organisasi adat yang dapat mengatur gotong royong, upacara, dan kegiatan sosial. Ekonomi di Bali ini sangat bergantung pada pertanian dengan sistem irigasi yang subak, serta perdagangan rempah, kerajinan, dan hasil dari bumi melalui jalur strategis. Seni dan budaya di Bali berkembang sebagai bentuk pengabdian ritual keagamaan dan memperkuat suatu identitas spiritual dan sosial masyarakat hingga masa kejayaan kerajaan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Margaret. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keisa Salsabila. Kepada Keisa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, Ibu dosen pengampu kita, dan teman-teman sekalian. Saya akan memaparkan materi tentang faktor kejayaan Kerajaan Bali. Faktor kejayaan Kerajaan Bali antara abad ke-10 hingga ke-14 tidak muncul begitu saja, tetapi melainkan dari hasil sinergi beberapa elemen. Pemerintahan yang kuat dan stabil oleh raja bijaksana seperti Udayana Warmadewa dengan sistem terpusat menjadi keamanan dan kesejahteraan rakyat menjadi fondasi utama. Ekonomi Bali maju dengan pertanian produktif yang didukung sistem irigasi subak dan peran strategis dalam perdagangan internasional. Kebudayaan dan agama Hindu berkembang pesat dengan adanya upacara teratur yang menciptakan harmoni sosial dan seni yang terkenal. Diplomasi, seperti pernikahan Raja Udayana dengan putri Kerajaan Medang dari Jawa Timur, memperkaya budaya dan membuka akses jaringan perdagangan luas. Semua faktor ini saling mendukung sehingga menjadikan Bali sebagai pusat peradaban Hindu dan sekutu penting Majapahit, sambil mempertahankan identitas budayanya yang unik. Lalu runtuhnya Kerajaan Bali. Keruntuhan Kerajaan Bali berlangsung bertahap dari abad ke-14 hingga ke-19 karena pengaruh Majapahit yang mengikis dominasi Hindu dan membawa elemen Islamisasi dari Jawa. Tekanan internal seperti perang saudara antar kerajaan kecil dan bencana alam seperti erupsi Gunung Batur yang menghancurkan lahan pertanian. Sistem kasta yang kaku dan ketergantungan kepada subak membuat Bali rentan terhadap krisis pangan. Pada abad ke-19, kolonialisme Belanda menjadi pukulan akhir melalui Perang Puputan yang meluluhlantakkan kerajaan-kerajaan Bali, menghancurkan istana dan membunuh raja serta pengikutnya yang menolak menyerah. Belanda mengubah Bali menjadi koloni dengan ekonomi perkebunan komersial, serta sistem pajak dan perdagangan opium yang memperburuk kemiskinan. Meskipun politik runtuh, budaya dan nilai spiritual Bali masih bertahan hingga saat ini. Dengan prinsip Trihita Karana,
dan subak yang masih relevan dalam pengelolaan lingkungan modern. Selanjutnya akan saya alihkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Kaisa. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab, yaitu 3 penanya. Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk menanya. Baik, kepada Az-Zahra, saya persilahkan untuk menanya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Rani sebagai moderator. Kali ini saya akan menanyakan bagaimana hubungan antara struktur kekuasaan Puri dan perkembangan tradisi Hindu Bali membentuk identitas politik serta budaya kerajaan Bali. Pertanyaan ini untuk Rani. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Azhara yang telah menanyakan pertanyaan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Yesna Uli Hutasoid. Kepada Yesna, saya persilahkan. Suaranya masih mati tuh. Ya, maaf Bu. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sistem kasta yang diwariskan membentuk pola akses terhadap tanah, ekonomi, serta kuasa atas ruang desa sampai hari ini? Pertanyaan ini akan saya tujukan kepada Kesha Salsabila. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yesna yang telah menanyakan pertanyaannya. Selanjutnya, kesempatan terakhir saya persilahkan untuk Sana. Kepada Sana saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada Margaret. Nah, pertanyaan saya itu adalah apakah konsep Dewa Raja di Bali bisa dibaca sebagai teknologi kekuasaan, bukan sekedar keyakinan religius, mengingat kapasitasnya mengatur arsitektur sosial masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sana. Beri kami waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Saya silakan kepada Ibu ambil alih. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi suatu perselisihan antara Gajah Mada dan Kebo Iwa. Kedua tokoh tersebut adalah panglima dan patih dari kerajaan-kerajaan yang sangat kuat. Siapakah Kebo Iwa, dan bagaimanakah kisahnya? Mari kita menjelajahi bersama ke dalam sejarah-sejarah yang mungkin kita belum ketahui, ataupun untuk menolak lupa. Bersama kami di channel Tapak Pakuan. Masyarakat Bali tentu familiar dengan nama Kebo Iwa. Ia adalah panglima pasukan kerajaan Bedahulu, Bali pada masa pemerintahan Sri Tapahulung, atau Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten, awal abad ke-14. Dalam berbagai cerita rakyat, Kebo Iwa kerap digambarkan sebagai pemuda bertubuh tinggi besar, yang menguasai seni berperang. Nama Kebo Iwa sendiri mengandung arti, paman kerbau, yang seolah mencerminkan perawakannya tersebut. Bagi masyarakat Bali, Kebo Iwa merupakan tokoh yang mengorbankan dirinya, dalam sebuah peristiwa kepahlawanan, di balik bersatunya kerajaan Bali dan Majapahit. Peristiwa itulah yang menjadi salah satu cikal bakal persatuan Nusantara. Bagaimana kisahnya? Simak ulasan singkatnya dalam video berikut. Kebo Iwa merupakan sosok yang sangat disegani banyak orang, termasuk oleh Gajah Mada, patih kerajaan Majapahit pada masa itu. Selama ada Kebo Iwa, Majapahit tidak pernah berhasil menguasai wilayah Bali. Berkat kekuatan dan kesaktiannya, semua kapal kerajaan Majapahit yang menuju Bali ditenggelamkan olehnya. Menganggap Kebo Iwa sebagai batu sandungan politik ekspansionisnya, patih Gajah Mada pun akhirnya mengatur strategi untuk menaklukkan dirinya. Mengutip buku 108 cerita rakyat terbaik asli Nusantara oleh Marina Asril Reza. Dengan tipu dayanya,
Gajah Mada mengundang anak dari Panglima Rakyat Buncing tersebut ke Majapahit, untuk mempererat tali silaturahmi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Bedahulu. Gajah Mada memuji pemerintahan Sri Astasura Bumi Banten. Ia juga berjanji akan memperkenalkan Kebo Iwa, kepada seorang gadis yang bisa dia persunting. Setelah itu, Pati Gajah Mada meminta tolong kepada Kebo Iwa, untuk membangun sumur di Kerajaan Majapahit, yang saat itu sedang kekeringan. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Kebo Iwa menyanggupi permintaan tersebut. Menurutnya, ini adalah salah satu cara yang bisa ia lakukan, untuk membantu kepentingan rakyat banyak. Malangnya, niat tulus Kebo Iwa itu, justru membuatnya terjebak dalam siasat Gajah Mada. Sesampainya di Majapahit, sang Pati dibunuh oleh seluruh pasukan Majapahit, di bawah perintah Gajah Mada. Gugurnya Kebo Iwa tersebut, mempermudah ekspedisi penaklukan Bali oleh Majapahit yang dipimpin Aditya Warman. Penyerangan ini, mengakibatkan pertempuran pasukan Gajah Mada dengan Kerajaan Bedahulu, yang berujung pada wafatnya Raja Bedahulu dan sang putra, serta hancurnya kerajaan tersebut. Mengutip buku Bali Pulina tulisan I.B. Arya Lawa Manuaba, kisah Kebo Iwa masih bisa dikenang masyarakat, dengan mengunjungi Gili Menjangan. Di pulau tersebut didirikan sebuah bangunan, untuk mengenang semangat persatuan yang diwariskan Kebo Iwa. Peninggalan-peninggalan lainnya juga masih bisa dilihat di Pejeng, dan beberapa wilayah di Bali, seperti Pura Pucak Padang Dawa di Baturiti, dan Pura Srijong di Pantai Tabanan. Di sebelah barat Pura Puseh Desa Adat Beda kawasan Desa Bongan, Tabanan, patung Kebo Iwa setinggi 9,45 meter berdiri dengan gagah, sebagai bentuk penghormatan masyarakat setempat. Oke, silakan kelompok 8. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kepada Keisa, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah teman-teman semua, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Yasnauli Hutasoid. Pertanyaannya adalah, bagaimana sistem kasta yang diwariskan pada periode Kerajaan Kediri membentuk pola akses terhadap tanah, ekonomi, serta kuasa atas ruang desa dan adat sampai hari ini? Sistem kasta yang telah berakar sejak masa Kerajaan Kediri telah membentuk pola akses terhadap tanah, ekonomi, dan kuasa atas ruang desa adat hingga saat ini melalui pelestarian struktur sosial hierarkis yang menempatkan kelompok tertentu sebagai pemegang otoritas religius dan administratif. Warisan stratifikasi ini tidak hanya memengaruhi siapa yang berhak mengelola lahan atau memimpin ritual desa, tetapi juga menentukan distribusi sumber daya, posisi dalam lembaga adat, sehingga peran ekonomi dapat dijalankan oleh tiap kelompok. Dalam banyak kasus, mereka yang berasal dari lapisan sosial tinggi tetap memiliki kemudahan akses terhadap tanah dan keputusan ruang desa. Sementara kelompok lain yang di bawahnya cenderung bergerak dalam ruang ekonomi yang lebih terbatas. Walaupun zaman telah berubah, nilai-nilai adat yang tetap hidup membuat pola kuasa tersebut berlangsung dan membentuk dinamika sosial modern dan menciptakan hubungan antara masa lalu kerajaan dan praktik sosial desa adat masa kini. Apakah jawabannya dapat diterima, Yasnauli? Oke, jawabannya saya terima. Terima kasih, Kesya. Baik, terima kasih kepada Keisha yang telah menjawab pertanyaan dari Yesna. Selanjutnya, saya silahkan menjawab pertanyaan dari Sana yang akan dijawabkan Margaret. Kepada Margaret, saya Baik, terima kasih moderator. Yang jadi pertanyaan Sana adalah, apakah konsep Dewa Raja di Bali bisa dibaca sebagai teknologi kekuasaan, bukan sekadar keyakinan religius, mengingat kapasitasnya mengatur arsitektur sosial masyarakat?
Nah, jawabannya adalah konsep Dewa Raja di Bali dapat dibaca sebagai perangkat kekuasaan. Ia bekerja sebagai teknologi sosial karena mengikat otoritas raja dengan kosmos. Status sakral memberi ruang bagi penguasa untuk mengatur tata ruang, ritual, hierarki, dan hubungan antar bajar. Ini bukan berarti keyakinannya palsu, tapi kita bisa melihat bagaimana simbol kesucian dipakai mengatur kepatuhan dan stabilitas. Ketika keyakinan melembur dengan administrasi, batas antara spiritual dan politik menjadi alat efektif untuk merancang tantangan sosial. Apakah jawabannya dapat diterima? Eh, ya, terima kasih ya Margaret. Oke, terima Terima kasih kasih kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Margaret yang telah menjawab pertanyaannya. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Ajara yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya itu, bagaimana hubungan antara struktur kekuasaan Puri dan perkembangan tradisi Hindu Bali membentuk identitas politik serta budaya kerajaan Bali? Jawabannya yaitu, struktur kekuasaan Puri pada masa kerajaan-kerajaan Bali memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik budaya masyarakat Bali. Para raja dan bangsawan di dalam Puri tidak hanya memegang kekuasaan administratif, tetapi juga menjadi pusat pengayom tradisi Hindu Bali. Dari Puri inilah berbagai upacara keagamaan, adat, dan seni dipelihara dan disebarkan ke masyarakat. Kekuatan politik Puri selalu berkaitan erat dengan legitimasi keagamaan. Raja dianggap memiliki kedudukan suci karena menjadi penghubung antara manusia dan kekuatan kosmis. Konsep raja sebagai pemimpin duniawi sekaligus penjaga keseimbangan spiritual memperkuat kehadiran Hindu Bali sebagai fondasi kerajaan. Baik, kepada Ajara, apakah dapat diterima jawaban dari saya? Baik, terima kasih untuk Rani. Jawabannya bisa diterima. Demikianlah hasil presentasi kami. Sebelum kami menutupnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulannya yaitu, Kerajaan Bali merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara dengan pengaruh penting dalam politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Berkembang dari abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, Bali dipengaruhi Hindu-Buddha dan Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan raja seperti Udayana Warmadewa. Struktur sosial berbasis sistem kasta yang harmonis dengan nilai agama Hindu dijalankan melalui sistem Banjar dan prinsip Trihita. Demikian hasil presentasi kami. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih kelompok 8. Mungkin mari kita beri tepuk tangan untuk dua kelompok ini, kelompok 7 sama kelompok 8.